malam yang asik untuk saatnya berkeliling-keliling. Jumpa lagi dengan Saturday with yang kali ini akan ngobrolin tentang healing. Wow, openingnya dahsyat sekali. Ini ada keliling-keliling healingnya apa-apaan ini? Jadi berpikir, apakah episode Saturday with ini merepresentasikan perjalanan hati seseorang dan saat ini sudah sampai fase healing ya, Mas Thomas? Bu, ini tamunya udah nunggu loh, Bu. Gimana kalau suruh nunggu lebih lama, terus nanti bahas perjalanan hati ini gitu, gimana, Bu? Jangan, Bu. Yang perjalanan hati ini kita simpen dulu ya. Atau nanti bisa ditanyakan juga ke narasumbernya, Bu. Karena narasumber hari ini itu sangat fasih berbicara tentang hati, Bu. Siap. Oke, itu bagus. Kalau begitu, mari kita sambut narasumber kita di episode kali ini yang super keren. Halo Bu Heni dan Romo Harjanto. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Heni, Romo Harjanto. Halo, selamat malam. Terima kasih banyak dan salam kenal untuk Romo Harjanto. Waduh, ini trek-trekan sudah mulai, mohon maaf. Semakin malam, semakin ramai. Wah. Yang bikin hatinya mebat-mabet itu kayak gitu ya, Romo. Ya, ini di belakang stasiun ya, Bu ya. Perkenalkan, Romo, saya Uga dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini baru pertama kali kenal sama Romo. Ya, tapi saya dengar Ibu itu senang Aikido ya. Kok Romo Kok tahu, Mo? Bu, ekspresinya agak lebih kaget, Bu. Kok Romo tahu? Mulai tenanan. Itu loh, jenis-jenis jari itu bisa diketahui ahli Aikido atau enggak. Gitu. Kalau jari saya ini jari ahli ini korban Aikido. Kalau jari-jari yang seperti itu ahli dapur. Baik. Nah, Sobat Maming semua, malam minggu kali ini kita akan ngobrol seru membahas seputar poetry writing untuk media reflection, expression, and self-positioning. Khususnya Bu Heni akan sharing tentang kegiatan bersama para mahasiswa lewat puisi yang ternyata saat pandemi ini sangat membantu untuk berefleksi. Nah, nanti Romo juga akan sharing dari sisi healingnya, begitu. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, boleh ya Bu Heni dan Romo Harjanto untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Bu Heni, Dulu nih. silakan. Selamat malam, Sobat Malming. Terima kasih, suatu kehormatan diundang lagi nih oleh Saturday with. Terima kasih Bu Yusefa, Bu Ke, Pak Thomas. Senang sekali bisa ngobrol lagi di malam minggu ini. Perkenalkan yang dulu belum sempat nonton di episode ketika saya muncul saat itu, saya Heni Herawati, mengajar di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma sudah 25 tahun ini, jadi sejak 95 ya. Saya biasanya mengajar mata kuliah sastra, karena memang disitulah passion saya. Saya suka sekali membaca karya-karya sastra, dan kadang-kadang kalau pas ada inspirasi, saya suka menulis puisi sedikit, dan beberapa tahun terakhir ini menjadi suka menggambar. Jadi sedikit doodling juga, karena ternyata itu kalau bahasanya Romo itu mungkin healing juga. Ya betul ya Romo. Mungkin begitu. Jadi senang sekali bisa ngobrol malam ini.
Terima kasih Bu Yusefa, Bu Uke, dan Pak Thomas. Terima kasih Bu Heni. Gambarnya itu pasti gara-gara Ulya dan Kisha ya. Baik. Romo, silahkan Romo. Yes, terima kasih. Selamat malam Sobat Malming. Selamat malam Bu Yusefa, Pak Thomas, Bu Uke, dan Bu Heni. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di dalam episode Saturday with para narasumber ini dan para hadirin semuanya. Saya belum pernah hadir dalam episode manapun. karena memang nggak tahu ya bahwa ada acara ini. Lalu diundang untuk acara ini, saya senang sekali. Biasanya saya mengajar di mata kuliah sastra di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, tetapi lama saya sudah tidak mengajar karena ini sedang kuliah di filsafat pendidikan. Di kuliah-kuliah sastra yang saya bantu untuk selenggarakan, biasanya saya senang mengomentari karya-karya sastra, termasuk mengomentari puisinya orang. Kalau menulis puisi nggak suka, tetapi komentar itu lebih suka, karena komentar lebih mudah daripada membuat hasil karya. Sehingga kalau pada malam hari ini saya diajak untuk berkomentar sedikit mengenai karya sastra, pasti saya hanya mengomentari karya-karya yang akan disampaikan atau yang dijadikan contoh. Karena itulah keahlian saya. Itu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Romo dan juga Bu Heni. Terima kasih terutama untuk Bu Heni sudah kedua kalinya, dan Romo untuk pertama kalinya. Semoga nggak kapok ya, Mo. Ya. Dan mungkin saya akan langsung ke pertanyaan pertama, dan ini untuk Bu Heni. Bu Heni, kenapa sih memilih poetry writing? Kenapa kok tidak lewat penulis cerita pendek, tetapi kok malah puisi? Pertanyaan yang menarik ya Pak. Kenapa poetry writing? Kenapa menulis puisi dan bukan menulis short story? Sebenarnya pengen juga menulis cerpen ya, tapi saya juga pernah mencoba sebenarnya. Cuma cerpen saya itu wagu-wagu. Rasanya itu mungkin lebih into poetry gitu ya Pak. Karena tadi seperti Romo juga sebutkan kalau puisi itu kata-katanya sedikit gitu. Jadi memakai kata-kata yang sedikit untuk menyampaikan atau untuk mengatakan banyak makna. Mungkin itu yang membuat saya senang dengan puisi. Dan saya juga senang metafora-metafora yang bisa dipakai dalam puisi. Sebenarnya kalau tadi Romo bilang tidak menulis puisi, itu tidak benar. Karena sebenarnya saya belajar banyak loh dari Romo, tulisan-tulisan puisi Romo yang bahasa Indonesia itu, metafora-metaforanya itu benar-benar unusual gitu. Jadi menyandingkan kata-kata yang tidak lazim, memakai metafora-metafora yang tidak lazim, itu yang saya suka dari puisi-puisi Romo. Mungkin nanti terakhir bisa ditagih itu membaca ya, Bu Yusefa, Pak Thomas, dan Bu Uke. Begitu Bu Pak Heni. Thomas. Jadi itu kenapa saya menulis puisi bukan cerpen. Ya, Bu. Terima kasih. Itu kata Bu Heni. Saya beberapa kali juga melihat, karena kesempatan melihat di salah satu tim di Universitas Sanata Dharma, dan melihat salah satu puisi Romo atau beberapa, mungkin saya yang tidak mungkin saya tidak sadar bahwa itu tulisan Romo, tapi saya yakin itu gaya bahasanya Romo.
Mungkin doa-doanya juga mungkin ada ya Romo. Mungkin nanti kita bisa mengobrolkan ini lebih lanjut. Oke, tapi untuk Romo dulu, eh, apa sih yang membedakan puisi dan bentuk tulisan lainnya, Romo? Iya, saya bilang saya nggak suka menulis puisi, tetapi sering dihinggapi gitu ya. Sering dihinggapi puisi, dan itu yang membuat penulisan puisi atau puisi itu sendiri sesuatu yang handy atau sebenarnya mudah gitu. Mudah karena membahasakan pikiran, membahasakan ide yang kadang-kadang adalah ide cemerlang. Kalau dibilang membahasakan hati yang genuine secara mengalir, karena kata-katanya hinggap begitu saja, dan kita seperti mempunyai jari yang jarinya itu nggak patah karena dipotong-potong pakai itu oleh ahli aikido itu, tetapi mengalir begitu saja ya. Dan kita tinggal mengikutinya, seperti mengikuti arus sungai. Dan itu yang sangat menyenangkan dengan puisi. Maka membaca puisi pun prinsipnya sama kalau saya, yaitu menghanyutkan diri di dalam arus sungai yang saya duga-duga atau saya kira-kira terjadi pada penulisnya. Hebatnya dengan menemukan yang inti atau arus pokok pada puisi itu, kita seperti menangkap keseluruhan pemikiran, perasaan yang kalau dibahasakan dengan novel itu satu novel, atau dibahasakan dengan satu cerita pendek itu satu cerita pendek yang memakai banyak kata-kata. Tapi puisi itu pendek dan membahasakan semuanya secara lengkap. Itu yang sangat menyenangkan kalau dibanding jenis-jenis tulisan yang lain. Mantap, Romo. Keren. Ini saya mau melanjutin bertanya nih ke Romo atau Bu Heni. Sebenarnya tadi kan Romo mengatakan bahwa menulis puisi itu seperti dihinggapi dan mengalir begitu saja, gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, kalau seperti itu sebenarnya apakah talenta untuk menulis puisi itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau sebenarnya semua orang itu bisa juga menulis puisi dengan indah dan bagus seperti itu? Kalau hal ini Bu Heni yang pintar menjelaskan. Silakan Bu. Silakan Romo, nanti saya menambahkan. Kenapa saya bilang Bu Heni itu yang pintar? Karena beliau ini yang mengelola kelas-kelas ini, creative writing, dan itu urusannya adalah bagaimana orang yang merasa diri nggak berbakat untuk menulis puisi itu bisa kemudian menulis puisi. Lah saya ini nggak bisa ngajari orang untuk nulis puisi. Kalau nulis sendiri ya mungkin bisa suatu sore pas minum kopi gitu ya, tiba-tiba ada puisi di telinga, ya sudah saya tulis gitu. Atau ada puisi di rambut saya, ya sudah saya tulis puisi di rambut itu. Ada puisi yang tiba-tiba hinggap di atas mendung dan kemudian saya menuliskannya, ayo saya ikuti. Tapi pedagogi orang sampai bisa menulis puisi itu Bu Heni. Coba dengerin deh. Iya, mungkin ini ya, saya percaya bahwa ada poetic side in everyone. Jadi ada itu sisi puitis itu pasti ada di setiap orang. Kebetulan yang mengambil mata kuliah creative writing, saya mengajar creative writing, dan itu mata kuliah pilihan. Jadi saya beruntungnya adalah mereka, asumsinya adalah karena itu mata kuliah pilihan, mereka yang mengambil mata kuliah tersebut memiliki passion atau minat atau paling tidak ingin belajar. Beberapa kali saya tanya juga, beberapa memang sering nulis, tapi saya nulisnya dalam bahasa Indonesia.
itu tidak apa-apa karena seperti itu bisa ditransfer. Maksudnya skills untuk menulis itu bisa ditransfer juga ke bahasa apapun. Kemudian ada yang mengatakan kalau saya tuh penasaran, sebenarnya itu saya bisa tidak menulis puisi dan cerita karena ada yang begitu. Itu challenge untuk dirinya sendiri. Dan itu bagus juga karena dia ingin push herself atau himself sebagai language learner juga, dia bisa enggak ya mengekspresikan perasaan, pemikiran dalam bahasa yang puitis gitu, yang kalau sebagai pembelajar bahasa itu, bahasa puisi itu kan yang agak tinggi gitu ya katanya, walaupun sebenarnya it can be done in any level sebenarnya, any level itu bisa, cuma kebanyakan itu mengira bahwa untuk menulis puisi itu kalau apalagi dalam bahasa Inggris itu pasti sulit. Ketika saya kemarin melakukan, ini sedikit cerita ya, tidak apa-apa ya. Kemarin riset saya tentang creative writing, itu kan creative writing practices dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Ketika mendengar apa yang saya teliti, itu beberapa teman dari negara lain itu sangat terkejut sebenarnya. Loh, apa bisa itu dilakukan gitu? Karena puisi itu bahasa yang sulit gitu. Bahkan native speakers pun tidak semuanya merasa, aku pun bahasa ibunya bahasa Inggris, tapi kalau disuruh menulis puisi sulit gitu. Jadi itu menurut mereka itu double challenge gitu, karena selain creativity dalam menulis juga bahasanya kan juga bukan bahasa ibu gitu ya. Jadi lebih sulit untuk mengekspresikan perasaan dalam bahasa yang bukan bahasa ibu begitu. Tetapi ternyata memang bisa itu dilakukan. I'm not talking about kesempurnaan dalam bahasa ya. Tetapi itu kan proses. Creative writing itu kelasnya menurut saya seperti membuka pintu saja. Membuka pintu saja bagi mereka yang punya passion, punya minat untuk menulis puisi misalnya. Ini loh bisa pakai teknik-teknik ini, kita bisa melakukan ini itu, dan dengan sedikit dengan latihan-latihan itu ada sense of achievement juga, dan itu building confidence untuk menulis lebih lagi. Dan ada beberapa yang setelah selesai kelas, bahkan setelah lulus juga masih nulis dan masih kadang-kadang mengirimkan entah puisinya atau cerpennya ke saya, sampai ada yang membuat semacam buku kecil gitu dikirimkan ke saya. Ini bukan untuk publish yang beneran, ini masih untuk kompilasi dia sendiri, tapi it's something sangat bagus menurut saya. Jadi anyone menurut saya bisa menulis dengan praktis tentu. Begitu. Ini berarti berarti saya yang nggak punya bakat nulis puisi akan bisa menulis puisi ini. Mungkin bisa, setelah ini bisa Bu. Habis ini akan menuangkan isi hati saya. Siapa tahu saya juga dihinggapi gitu. Kayak Romo tadi. Bu, hinggapi apa Bu? Nah, ini kan mumpung ada 2 ahli puisi di Saturday Quiz, mungkin selain menunggu saya dihinggapi puisi, nanti kita bisa minta dibuatkan puisi ya sama Romo Janto sama Bu Heni. Mungkin bisa puisi yang sesuai dengan isi hati saya dan suasana hati saya gitu. Malah. Bu. Eleng Bu. Bisa nanti terus dikirim lewat Shopee. Pakai order loh Bu. Siap kok. Ya, mau yang level apa gitu. Oh, ada level-levelnya ya nih. Levelnya itu apakah level bahasa atau level kegalauan Romo? Level harga Bu. Aduh, baik, ini balik lagi ke topik nih. Mau nanya ke Bu Heni lagi tentang proses yang penulisan puisi gitu Bu Heni. Karena tadi Bu Heni cerita bahwa semua orang sebenarnya punya
poetic side gitu ya Bu ya di dalam diri masing-masing gitu, dan kelas creative writing itu hanya pintu yang membuka gitu, untuk kemudian mereka mengeksplor mungkin bakat-bakat itu gitu ya. Ini apakah boleh Bu Heni menceritakan secara singkat proses poetry writing bersama mahasiswanya Bu Heni itu seperti apa? Ya, Bu Uke. Mungkin sebenarnya pada awalnya saya hanya menyisip-nyisipkan poetry writing ini di kelas-kelas seperti kelas reading atau kelas prose gitu. Dulu sebelum ada kelas creative writing ya, saya suka menyisip-nyisipkan itu tuh di kelas-kelas reading atau prose untuk semacam apa ya, post reading activity begitu. Jadi saya minta mahasiswa untuk menulis itu setelah mereka membaca, entah membaca artikel, membaca short story, atau membaca novel. Kemudian saya minta mereka menuliskan apa ya, semacam refleksi begitu dalam bentuk puisi. Nah, saya menamainya creative reflection. Itu saya namai sendiri begitu. Misalnya, mungkin contoh saja ya. Misalnya, saya minta mahasiswa untuk membayangkan seperti apa perasaan menjadi salah satu karakter yang ada di cerita. Bagaimana kira-kira perasaannya setelah mengalami misalnya suatu konflik yang ada di cerita itu. Kemudian mereka mengekspresikan perasaannya itu dalam bentuk puisi. Itu satu contoh. Yang kedua, misalnya setelah membaca novel, saya minta mereka untuk merenungkan, untuk merefleksikan bagian mana dari novel itu yang menurut mereka sangat menarik, entah sangat bermakna, entah sangat penting menurut mereka. Nah, saya berangkat dari pemikiran bahwa suatu cerita atau suatu karya itu menjadi bermakna kalau mahasiswa itu bisa mengkaitkannya dengan hidup mereka atau dengan pengalaman mereka. Kalau tidak bisa mengkaitkan, itu rasanya ya cuma cerita saja. Jadi tidak ada maknanya gitu yang dalam bagi mereka. Jadi salah satu caranya adalah dengan begitu. Saya minta merefleksikan, kemudian menuliskan beberapa, kadang-kadang harus tergantung ininya ya, tergantung levelnya, kadang-kadang harus dengan sedikit guidance gitu, karena mereka kok nulis puisi ya, kami tidak bisa nih nulis puisi, beberapa merasa tidak bisa menulis puisi, tetapi setelah diyakinkan, setelah mungkin dengan sedikit ini loh, kalian bisa dengan cara begini gitu, bisa, dan rasanya kok saya merasa itu maknanya jadi, karena mereka akan mengingat terus. Jadi satu, sense of achievement, mereka bisa nulis puisi. Dua, menjadi maknanya itu lebih dalam, karena itu hasil refleksi mereka, kemudian dituangkan dalam bentuk puisi, yang sekali lagi saya kalau tujuannya adalah untuk refleksi, saya tidak menekankan pada grammar ya. Jadi tidak ada penilaian bahasa begitu, tidak ada. Lebih ke apa yang direfleksikan di situ. Untuk misalnya kelas reading, saya beberapa kali minta mahasiswa untuk menulis found poetry. Found poetry itu puisi yang disusun dari kata-kata yang ada dalam teks itu. Teks itu tidak harus poetik sebenarnya, itu teks sesuatu yang lain gitu. Misalnya tentang pandemi misalnya. Tapi saya minta mereka untuk mengambil phrases atau words yang ada di reading text itu, menyusunnya sedemikian rupa sehingga mereka bisa memakainya untuk menyampaikan makna yang berbeda. Kadang-kadang itu tidak tentang pandemi, itu tentang perasaan mereka atau tentang something different gitu ya. Jadi tidak harus itu mengekspresikan atau menyampaikan pesan yang sama dengan yang di teks. Tapi mereka bisa memakai kata-kata yang ada di bacaan itu untuk mengekspresikan suatu makna yang baru. Itu contohnya. Ya, jadi awalnya begitu Bu, saya awalnya hanya menyisip-nyisipkan itu di sana sini gitu, karena personally saya memang senang gitu menulis puisi-puisi pendek. Nah,
ketika pandemi ini saya kemudian dan sudah mengajar creative writing, jadi saya mengamati puisi-puisi yang ditulis oleh mahasiswa di kelas itu, dan ternyata menarik sekali, terutama ketika saya minta mereka untuk menulis puisi, dan kami bikin ada satu project poetry in the pandemic gitu. Jadi memang di project itu fokusnya di situ. Jadi mengekspresikan entah apa itu yang kaitannya dengan pandemi gitu. Sangat menarik karena sangat kaya menurut saya sebagai ini. Saya pertama memang saya agak terkejut juga. Oh ternyata banyak ya yang muncul di situ. Jadi banyak hal gitu yang muncul di puisi-puisi itu. Begitu Bu ke singkatnya. Keren Bu, mantap. Saya ini dulu belajar creative writing di kelasnya Bu Heni. Iya. Dan sangat menyenangkan. Jadi apa yang disampaikan Bu Heni bisa saya katakan betul sekali. Bahkan saya masih ingat topik-topiknya yang dibahas, dan juga walaupun saya tidak tahu di mana jurnal saya sekarang, tapi puisi yang saya buat itu saya sedikit banyak masih ingat apa yang saya tulis. Dan yang terakhir itu saya ingat sekali kami membuat cerita di kelas, dan akhirnya dibentuk menjadi buku cerita juga. Jadi sangat berkesan. Jadi saya tidak heran jika teman-teman mahasiswa yang mengalami kelas Bu Heni juga merasakan hal yang luar biasa. Dan mungkin untuk Sobat Malming juga ingin merasakan hal yang sama. Oleh karena itu kami minta tolong kepada Bu Heni nanti untuk bisa membacakan puisinya, dan juga mungkin bisa bersama Romo atau Bu Heni sendiri, lalu mungkin Romo nanti bisa memberikan komentarnya. Silahkan Bu Heni. Terima kasih Pak Thomas. Dan Pak Thomas, saya masih menyimpan itu loh Pak Thomas, project grupnya Pak Thomas yang final itu kan kita waktu itu projectnya membuat storybook ya untuk children. Iya, dan itu masih saya simpan sampai sekarang, ada foto-fotonya juga. Saya punya foto Pak Thomas sedang bikin found poetry itu dari buku. Bu Heni, saya jadi penasaran nih Bu Heni. Mungkin sambil Bu Heni dan Romo Harjanto menyiapkan activity-nya gitu ya. Coba Mas Thomas satu bait atau 2 bait puisi yang Mas Thomas dulu bikin di kelas Bu Heni. Jreng. Lupa, tapi dulu saya ingat sekali Bu Heni memberikan 5 karton secara random, desert, terus apalagi ada 5, saya lupa, tapi saya menceritakan tentang seorang yang mencintai orang yang seharusnya tidak dicintai waktu itu. Jadi kata itu beneran. Saya tidak komen saya. Saya juga tidak. Mungkin ini nanti setelah sesi ini kan nanti Bu Heni membacakan puisi, Romo yang mengomentari ya. Nah mungkin Mas Thomas nanti bisa cari lagi puisinya itu, lalu dikirim ke Bu Uke, biar Bu Uke yang mengomentari Mas Thomas. Siap Bu, siap. Saya langsung ulangi lagi intinya tadi apa Mas, yang inti terakhir itu? Intinya itu saya ingat bahwa saya di cerita itu orang itu tidak boleh mencintai orang yang harus dicintai, dan rasanya seperti berlari di gurun tanpa alas kaki. Jadi, aduh, dalam ini. Itu betul sekali, karena iya, kata-katanya itu ada beberapa, ada desert, ada soap, ada flight ticket, lalu apalagi ya Pak Thomas, iya kan? Ingat di antara 5 kata-kata yang harus ada dalam puisi itu. Dan munculnya itu benar-benar berbeda-beda gitu. Ada 5 kata yang sama, tetapi munculnya itu bisa macam-macam. Ada yang romantis, ada yang horor, ada yang creepy, ada yang ternyata Romo
Betul, Mas Thomas ini memiliki hati yang sangat poetik ya. Oh Jangan-jangan iya, nih Bu Uka strateginya nih untuk mendapatkan Mbak Ella ini salah satunya lewat puisi. hasil-hasil didikan Bu Heni. Yakin tuh, yakin. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Saya pikir tadi juga gitu. Mbak Ella terjebak pada puisi-puisinya Mas Thomas. Kalau tadi menghanyutkan diri ya kalau sebagai pembaca, yaitu tadi Mbak Ella Ya. hanyut dalam puisi-puisinya Mas Thomas. Ya, silakan Bu Heni. Silakan Bu Heni dan Romo. Hanyut kami. Sudah hanyut. Ya, itu memang kekuatan puisi di situ menghanyutkan. Karena memang ada lompatan-lompatan yang nggak terduga. Misalnya yaitu puisinya Mas Thomas tadi. Dia kan nggak pernah ke padang gurun kan. Tiba-tiba dia ngomong tentang gurun. Dan kita seperti dibawa ke gurun itu. Coba, kaki yang menginjak pasir di padang gurun. Rasakan coba. Itu belum pernah dialami oleh Mas Thomas. Saya juga belum pernah mengalami. Tapi tiba-tiba kayak kita semua mengalami seperti itu. Dan puisi mempunyai daya lenting. Imajinasi yang luar biasa. Maka menghanyutkan. Betul. Mari kita dengar puisinya. Ya, setuju Romo. Mantap. Baik, Sobat Malming. Tadi saya sebutkan sedikit ya bahwa ada satu proyek di kelas Creative Writing, yaitu Poetry in the Pandemic. Malam ini saya akan bacakan 2 dari, sebenarnya banyak nih yang bagus-bagus nih. Karena apa ya, masing-masing itu memiliki pesan atau makna atau suatu perasaan, pemikiran yang ingin disampaikan, yang original begitu. Jadi perasaan yang menurut saya original. Saya akan bacakan 2 di antaranya. Judulnya adalah I Remember. I remember when I was in the crowd of a big sale, so exhausted. I remember the smell in the middle of the crowded bus, so nasty. I remember when me and my family went to the church, so hectic. I remember when the wind blew my hair and ocean kissed my feet, so sweet. I remember those moments, but I don't know if I can go back again safely one day. Itu salah satu puisi yang ditulis oleh mahasiswa. Boleh saya sebut namanya? Boleh. Stanislaus Kostka. Dia yang menulis puisi ini. Ya. Keren. Ya. Saya akan bacakan satu lagi ya. Satu puisi lagi. Ini dari kelas yang baru saja selesai kemarin. Ditulis oleh Nawang. Judulnya It's 2020. This year, I only felt 2 months and 13 days. The rest, I forgot. All I remember is the cell phone screen. It only took 2 weeks, they said. But it's been 7 months and 16 days. This virus, only one, but everywhere. I hope it's getting tired for going so far. I'm like a bird in a cage, innocent but imprisoned, in the house but not at home. Begitu, terima kasih. Itu 2 puisi yang mewakili apa yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa PPI yang ada di kelas Creative Writing kemarin. I wish I could read all. Tapi kalau tertarik ada di Instagramnya ya. Mau intip-intip tulisan-tulisan mereka ada di Instagram. Instagramnya apa Bu Heni? Bisa disebutkan, nanti Mas Thomas bisa menambahkan di caption. Oh ya, Creative Writing _PPI. Siap, thank you. Terima kasih ya Bu Heni dan 2 mahasiswa setidaknya. Tapi sebenarnya saya yakin ini mewakili semua mahasiswa di kelas Bu Heni yang sudah berkenan berbagi 2 puisi yang luar biasa ini.
saya tadi yang terakhir itu yang at house but not home itu bikin saya makdek gitu. Rasanya kok benar juga ya gitu. Iya. Tapi karena saya tidak mampu mengomentari, maka saya akan meminta Romo Harjanto untuk mungkin menanggapi dua puisi yang dibacakan oleh Bu Heni tadi. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Yus. Tandem dari suatu kelas creative writing itu adalah kelas apresiasi. Jadi achievement yang dicapai oleh seseorang yang bisa menulis puisi, cerita pendek, novel, itu menjadi penuh atau dimultiplikasi ketika ada respon. Dan respon yang paling kuat diterima bagi seseorang yang menulis seperti ini adalah respon yang apresiatif. Maka sama pentingnya dengan menghasilkan adalah mengapresiasi karya-karya tersebut. Dan itu yang sering saya lakukan, saya ajarkan caranya ke mahasiswa di kelas sastra, yaitu kemampuan untuk mengapresiasi. Dan cara apresiasinya bisa berbagai rupa. Misalnya gini, I Remember itu puisi yang ditulis oleh Stanislaus Kotska, dibacakan oleh Bu Heni tadi. Dia bermain dengan memanfaatkan asosiasi tempat dengan nuansa. Misalnya begini, judulnya I Remember. Lalu dia mengasosiasikan crowd dengan exhausted, crowded bus dengan nasty, church dengan hectic, lalu wind, ocean dengan sweet. Jadi tempat-tempat atau suasana kualitatif mengenai tempat dikaitkan dengan, diasosiasikan dengan nuansa. Dan nuansa itu beyond places. Dan akhirnya dia menutup puisinya itu dengan satu kata yang menyolok, yaitu kata safe. If I can go back again safely one day. Dan judulnya I Remember. Apa yang paling dia ingat? Yang kelihatan dari puisinya itu, yang paling kuat adalah memori bahwa dia selamat atau safe di dalam kondisi exhausted, nasty, hectic. Kenapa dia mengatakan itu adalah memori yang paling kuat? Karena dia merasa ingin kembali ke tempat-tempat seperti itu. Bagaimana mungkin seorang bisa kembali ke tempat yang exhausting, yang nasty, yang hectic? Kenapa orang ingin kembali ke situ? Karena dia mengalami bahwa di tempat-tempat itu pun dia safe, dia selamat. Dan itu adalah memori yang paling kuat yang dia tangkap dalam hidupnya untuk menghadapi pandemi. Sesuatu yang luar biasa dalam puisi kecil, judulnya I Remember. Tetapi dengan cara asosiasi seperti itu lalu kelihatan yang paling pokok pada Stanislaus Kotska, suatu memori yang paling kuat dalam dirinya yang ingin dia sampaikan melalui puisinya. Selamat di dalam keadaan-keadaan sulit. Sementara puisi yang satu yang ditulis oleh Nawang Wulan, It's 2020. Dia memanfaatkan konstruksi waktu dan tempat. Kalau diperhatikan ini, It's 2020. 2020. Lalu this year, itu tempat lagi.
I only felt 2 months, 2 bulan, and 13 days, 13 hari. Lalu dia mengulangi lagi beberapa kata. It's only took 2 weeks, 2 minggu. They said, but it's been 7 months, 7 bulan, plus 16 hari. This virus only satu virus. Dia memanfaatkan semua angka. Dan selain angka, dia juga memanfaatkan tempat. Misalnya, dia mengatakan, mana tadi? Dia mengatakan far, far, far. Apa? I hope it's getting tired for going so far. Lalu dia mengatakan, I'm like a bird in a cage. Dalam suatu sangkar. At house, but not home. House dan home. Itu semuanya adalah tempat. Nah, Nawang Wulan ini memakai tempat, konstruksi waktu dan tempat, suatu yang sangat familiar dengan distingsi-distingsi yang dia punya mengenai kehidupan. Kehidupan itu ya adanya angka dan tempat. Dan dia memakai konstruksi ini untuk menyampaikan pesannya. Pesannya apa? Yang terakhir yang tadi Bu Iyus juga segera menangkap, at house but not home. Di antara tempat-tempat 2 bulan, 13 hari, 2 minggu, 7 bulan, 16 hari, 1 virus, jauh, di kandang, di rumah, dia mencoba untuk mengambil posisi. Di mana dia? Di mana posisi dirinya? Dan dia menentukan di antara kegelisahan angka dan tempat itu, dia tetap mempunyai kaki, dan kaki itu adalah di tempat yang paling nyaman baginya, dan itu adalah home. Di situ dia menemukan kekuatannya, kekuatan hidup, satu hal yang membuat dia tahan menghadapi pandemi. Dan itu yang disebut sebagai menghadapi krisis. Menghadapi krisis itu, kata krisis itu kan krinein, dari kata krinein. Itu artinya memilih, kemudian menegaskan. Jadi membuat pemilahan-pemilahan, kemudian membuat pemilihan, dan akhirnya menegaskan dirinya supaya akhirnya sampai kepada suatu momen dia menikmati atau kondisi equilibrium yang pas, yang seimbang untuk dirinya. Dalam suatu suasana krisis dia memasuki atau memilih tempat, dan tempat itu dia sebut sebagai home. Dan kita tahu, ini Stanislaus Kotska maupun Nawang Wulan sama-sama memilih dua spot paling intim dalam diri mereka. Yang satu menyebutnya home, yang satu adalah safe. Pengalaman kuat dan selamat dalam kondisi-kondisi krisis. Menurut saya ini 2 puisi yang luar biasa, yang menggambarkan dalam situasi pandemi itu rahmat yang dia tetap miliki atau yang diberikan kepada 2 anak ini. Kelihatan sekali dalam puisinya. Saya melihatnya seperti itu, Bu. Wah, ini keren banget ya Romo. Dan tadi Romo sempat bilang kalau mengapresiasi itu juga sepenting menghasilkan gitu Romo. Yeah. Jadi, betul, karena tadi saya sendiri pada saat mendengarkan Bu Heni membacakan puisinya itu tuh puisinya bagus ya, kata-katanya bagus ya, dan saya bisa I can relate gitu Romo. Tapi pada saat kemudian Romo membedahnya itu tuh ternyata bisa sampai sejauh itu ya gitu. Jadi memang saya rasa Sobat Maming di rumah juga ikut merasakan bahwa mengapresiasi puisi itu juga sepenting menghasilkannya gitu Romo. Dan
Tadi sempat juga Bu Heni di awal-awal sedikit menyinggung kalau kita juga bisa menggunakan karya sastra, terutama puisi, itu juga untuk healing gitu. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan bagaimana kemudian puisi ini kok bisa kalau digunakan dengan baik gitu ya, Romo. Itu nanti juga bisa untuk healing gitu, Romo. Ya, healing itu bisa dimaknai dengan kalau kata yang kita pakai dalam bahasa Indonesia itu kan penyembuhan atau sembuh. Tetapi kata sembuh itu mewadahi kondisi di mana orang itu mengalami keseimbangan. Tubuhnya seimbang, jiwanya seimbang, batinnya itu seimbang. Jadi kondisi sembuh katakanlah itu adalah kondisi keseimbangan itu. Dan keseimbangan didapatkan ketika seseorang itu mendekatkan diri, mendekatkan self atau dirinya itu pada tempat yang paling nyaman atau pada kekuatan yang paling dia yakini di dalam hidupnya. Nawang Wulan mendekatkan dirinya itu pada home. Ini adalah tempat yang paling nyaman, yang paling memberi keseimbangan pada untuk Nawang Wulan. Dan kita tahu yang dirasakan oleh Nawang Wulan itu seperti gini. Kalau kita itu pulang kampung ya, kita masih di luar desa, tetapi kita rasanya sudah sampai dan mulai menghirup udara di luar desa itu segar dan rasanya kesembuhan itu mulai terjadi ketika kita mulai memasuki kampung, mendekati rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah. Itu yang dirasakan oleh Nawang Wulan. Home itu tidak hanya merupakan spot satu tempat, tetapi seluruh kompleks, bahkan perjalanan menuju home, coming home itu termasuk adalah home itu sendiri. Dan di situ terjadi suatu penyembuhan. Banyak nasihat orang yang mengalami sakit, dinasihati, cobalah kamu cari tempat yang paling nyaman untukmu. Dan orang sering mendapatkannya home itu sebagai tempat paling nyaman. Kadang-kadang orang mengalami kesembuhan itu seperti yang dialami oleh Stanislaus Kotska itu. Dia mengasosiasikan barang, tempat, itu dengan nuansa. Itu contohnya gini, kenapa anak-anak kecil itu kalau sakit, itu dikemuli atau diselimuti dengan jarik simboknya, itu lalu sembuh. Apakah jarik yang pesing itu mengandung kekuatan magic, ataukah kain yang halusnya kain yang dia pakai itu mempunyai daya sembuh? Mungkin yang diungkapkan oleh Stanislaus Kotska itu betul. Ya, benda itu mempunyai nuansa ya. Dan nuansa itu ditangkap segera oleh orang yang seperti anak kecil yang diselimuti dengan kain milik ibunya itu, kehadiran ibunya. Dan itu menyembuhkan. Pasti sobat Malming juga mengalami hal serupa. Ada barang-barang yang selalu dibawa kemana-mana. Bu Yus itu mungkin ke Amerika juga bawa barang sesuatu dari ibunya. Kain. Kalau nggak ada kain itu nggak bisa tidur. Atau boneka. Kalau nggak ada boneka itu nggak bisa tidur. Mungkin Mr. Bean itu juga benar juga. Dia bawa boneka kecil coklat. Itu sama peristiwanya seperti yang dialami oleh Stanislaus Kotska itu. Dia mendapatkan tempat paling aman, paling nyaman dalam benda-benda tersebut. Dan itu adalah home, itu adalah safety. Kesembuhan itu sering terjadi seiring dengan keseimbangan yang terjadi dan sarana-sarananya memang nggak terduga. Mengapa puisi semacam ini membawa kesembuhan? Subsadar mungkin orangnya.
dia mendekatkan diri dengan tempat-tempat yang paling nyaman untuk dirinya. Dan itu persis adalah tempat dia menemukan kekuatan dirinya. Tempat yang membuat dia seimbang, lahir, dan batin. Barangkali gitu ya, Bu ya? Ya, keren banget. Saya jadi ingat ada salah satu penulis puisi favorit saya, Joko Pinurbo, bilang, mari kita tunaikan ibadah puisi. Itu saya gini, Romo, pada puisi aku bernaung. Karena memang betul kata Romo, kadang-kadang mungkin kita saking nggak taunya yang dengan apa yang kita rasakan gitu, terus membaca puisi yang tepat gitu, terus merasa terrepresentasikan, dan itu tadi kayak it's the safest place, kemudian menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri gitu. Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali Romo, ini terjawab sudah kenapa puisi itu bisa kok somehow menguatkan, somehow membuat nyaman gitu. Keren. Terima kasih sekali Romo untuk penjelasannya. Sama-sama, Bu. Gimana, Bu? Puisi membuat nyaman. Yo, Ibu. Jadi yang saya butuhkan adalah puisi, Bu. Berarti setelah sekian lama perjalanan Bu Uke, sudah terjawab di episode malam ini bersama Bu Heni dan Romo. Ikut senang, Bu, aku. Alhamdulillah. Saya butuhkan adalah puisi selama ini. Puisi. Ya ampun, ternyata ya, Bu ya. Bukan yang wirawiri di depan rumah gitu ya. Terharu aku, Bu. Maka creative writing itu diperlukan oleh Bu Uke ya, untuk mendatangkan malaikat-malaikat yang membawa puisi untuk Bu Uke. Romo. Tetapi mengikuti membaca puisi, membacakan puisi itu nggak kalah pentingnya. Karena dalam pembacaan itu pun terasa bahwa orang mengikuti flow penulisnya, menangkap makna yang ada pada puisi itu, dan itu bentuk apresiasi yang paling indah sebenarnya dari suatu puisi. Memang puisi itu sebenarnya bukan untuk dibaca dengan mata, tetapi didengar. Karena di situ mendapatkan kelengkapannya. Puisi itu untuk didengar. Semula puisi itu lagu-lagu yang dipentaskan dalam suatu drama. Lalu dibuat dalam perkembangannya puisi menjadi suatu single art, jadi bentuk sastra yang agak terpisah dari drama. Tapi sebelumnya kan dua itu selalu ada bersama, drama, performance dengan puisi. Maka puisi itu tempatnya adalah dalam suara orang dan ditangkap oleh telinga orang, bukan hanya dalam buku. Nggak bisa baca puisi sendiri tuh, nggak bisa, memang harus ada partnernya. Bu, membacakan ada yang mendengarkan, ya kan Romo? Masa saya nge-record terus saya dengar sendiri, kan wagu ya Romo ya? Oh iya. Ini sayangnya sesuai tema apa komen? Ini sayangnya Bu Yusifa hilang ya, jadi nggak bisa ngece Bu Uke. Wah, iya ini Bu Yusifa hilang. My luck. Padahal partner tuh, ini Pak Thomas supaya keluasan hatinya itu terwadai oleh puisi dan bisa didengarkan. Ya kok. Ya, mendengar pembahasan Romo dan puisi yang dibacakan oleh Bu Heni, saya melihat kembali seberapa kuatnya puisi itu untuk mungkin hidup saya dan juga hidup orang lain, dan betapa kuatnya itu untuk hidup mahasiswa mungkin kalau bisa kita spesifikkan. Jadi saya ingin bertanya kepada Romo dan juga kepada Bu Heni, adakah tips-tips khusus untuk guru atau untuk dosen yang ingin menerapkan puisi ini di kelas-kelas mereka supaya impact-nya itu sekuat yang saya rasakan atau mungkin yang kita rasakan sekarang ini? Silakan, mungkin Romo atau Bu Heni dulu.
Silahkan Romo, Saya urutan yang gini, disebut. sebagai orang yang nggak bisa mengajar caranya menulis puisi, hanya punya tip begini. Kalau nggak bisa menulis puisi, setidaknya mengapresiasi puisi, bisa mengapresiasi puisi. Dan caranya adalah ikut berenang di dalam puisi bersama dengan kata-kata yang dihasilkan oleh penulisnya itu. Di dalamnya, dengan mengikuti arus sungai itu, kita akan menemukan suatu tempat teduh yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu tips saya. Luar biasa Wah. tuh Romo. Mantap. Bu Eni silakan. Tipsnya sangat ini, tapi betul sekali memang apa yang dikatakan Romo tadi. Saya ingat yang dikatakan William Wordsworth. Saya baca contekan saya ya. Dia bilang poetry is the spontaneous overflow of strong and powerful emotions. Jadi karena memang apa ya, itu suatu overflow yang spontan dari emosi yang kuat gitu. Jadi mungkin itu mengapa puisi bisa terapeutik ya dalam beberapa hal, seperti yang sudah ada penelitian sebenarnya bahwa poetry writing itu terapeutik, dan mungkin karena poetry is the spontaneous overflow of strong and powerful emotions. Makanya ketika bisa mengekspresikannya itu pasti ada, mungkin saya duga ada efeknya. Kalau dari puisi-puisi yang ditulis oleh mahasiswa, itu ada, mungkin saya bisa melihat ada 3 hal yang muncul di situ. Yang pertama adalah mereka berefleksi. Jadi ketika jadi ada sebelum menulis itu mereka merefleksikan memori mereka, observasi mereka, observation of surrounding gitu ya. Lalu pengalaman-pengalaman mereka itu personally saya juga merasa bahwa ketika menulis puisi itu sumber inspirasi yang paling kuat adalah memori atau pengalaman atau apa yang kita lihat, terutama personal experience gitu ya yang mungkin kuat. Kemudian yang kedua, setelah reflection itu setelah mereka reflect, mereka express. Jadi mengekspresikan perasaan mereka, kegalauan mereka, kecemasan mereka, kalau apa namanya, kebosanan, perasaan being isolated ketika kemarin selama pandemi harus tinggal di rumah, meskipun setiap hari itu Zoom dengan sekelas gitu, dengan berapa kali sehari mereka Zoom, tapi masih ada perasaan being isolated karena tetap sendiri gitu, meskipun di situ ada satu puisi yang mengatakan aku hanya melihat kotak-kotak kecil di screen gitu. Jadi itu bukan apa personal ininya beda gitu. Jadi relationnya itu beda. Di situ dia hanya melihat gambar dengan kotak-kotak kecil, wajah-wajah di dalam kotak-kotak kecil begitu. Yang ketiga ada self positioning, yang saya sebut self positioning. Sebenarnya maksudnya adalah dalam proses menulis puisi saya melihat setelah berefleksi, setelah mereka mengekspresikan perasaan, itu mereka kemudian bisa making sense of the situation. Kadang-kadang hanya memanainya begitu dulu, jadi mungkin belum bisa sampai ke aku harus gimana gitu, tapi baru mengenali apa yang saya rasakan dan situasi sekarang ini seperti apa, itu making sense of the current situation. Ada yang kemudian sampai terlihat di situ semacam keputusan ya, decision, apa yang mau saya lakukan dalam situasi ini. Ada yang kemudian seperti yang tadi di puisi tadi, yang sudah diulas Romo dengan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat
hebat menurut saya ya. Karena dalam sekali analisanya. Makasih ya Romo. Itu apa ya? Itu suatu memperlihatkan bagaimana mahasiswa tersebut bisa assert outlook atau perception tentang situasi yang ada. Kadang-kadang making decision di situ bahwa seolah-olah ketika menulis itu di awal itu berefleksi ya, merefleksikan perasaannya, mengeluh, komplain dan sebagainya. Di akhir dia kemudian so what gitu. Terus aku harus ngapain ini? Dan ada suatu bagian di mana dia mengambil keputusan di situ. Dan saya pikir itu penting karena keputusan itu seperti kemudian menentukan terus saya harus bersikap bagaimana? Apakah mengeluh terus ataukah aku berserah pada Tuhan dan yakin bahwa there is hope dan yakin bahwa things will get better atau bagaimana? Jadi itu 3 hal yang menurut saya muncul di puisi-puisi itu dan saya melihatnya sebagai suatu proses yang menarik. Nah, kalau tips-tips itu tadi, Pak, tadi yang bertanya siapa ya, Pak Thomas ya? Pak Thomas. Atau, maaf sudah malam. Kalau menurut saya, yang pertama adalah ignite the writing impulse ya menurut saya. Jadi menyalakan dulu ini minat atau impuls untuk menulis itu. Jadi harus dibangun itu kebiasaan untuk menulis. Dan kebiasaan menulis yang paling mudah adalah misalnya dalam setiap hari itu menulislah sedikit. Hanya beberapa kalimat saja itu merefleksikan apa yang terjadi atau kadang menceritakan anything gitu. Tapi memaksakan kadang-kadang itu bukan harus berefleksi yang dalam gitu ya kadang-kadang, tapi hanya membiasakan untuk menulis dulu. Jadi apa saja yang bisa ditulis di situ. Kalau untuk dipakai di kelas, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuannya untuk apa. Jadi poetry writing di situ tuh mau dipakai untuk apa? Apakah poetry writing untuk developing memang poetry writing skills, menulis skills untuk menulis puisi mereka, atau mau dipakai untuk refleksi, atau mau dipakai untuk belajar bahasa, misalnya vocabularies yang kemudian bisa disusun menjadi puisi, misalnya memakai seperti misalnya simple gitu ya, misalnya acrostic tentang cat misalnya C-A-T. Kalau acrostic poems itu kan kata huruf yang pertama itu membentuk tema yang bisa jadi tema atau nama begitu. Itu hal-hal sederhana yang bisa dipakai. Jadi saya pikir saya kok yakin itu bisa dipakai di level manapun, tetapi tergantung ininya, tujuannya untuk apa. Dan kalau belum terbiasa mau sampai ke reflection, kadang-kadang mungkin harus dipandu dulu di awal. Maksudnya dipandu itu ada ini melakukan apa, jadi harus kalau belum terbiasa ya, biasanya kalau langsung begitu mungkin bingung mau bagaimana memulainya. Tetapi misalnya dengan langkah-langkah, misalnya langkah-langkah tertentu yang sekarang kamu ini dulu pilih bagian mana yang menurut kamu itu sangat menarik, kemudian langkah berikutnya ini itu saya pikir bisa. Begitu Pak Thomas, Bu Gavius. Ini keren banget ya ini pembahasannya. Ternyata karena puisi itu tidak hanya sekedar kata-kata indah yang dirangkai gitu. It can be more than. Karena tadi Bu Heni menyebutkan bahwa ini bisa untuk menjadi alat untuk berefleksi, untuk mengekspresikan diri gitu. Dan yang terakhir tadi ada self positioning gitu Bu. Yeah. Ini kayaknya habis ini saya mau nyoba bikin puisi untuk mengekspresikan kegalauan saya biar terus healed. Kalau saya sih tujuannya itu Bu. Kalau Bu Heni kan nanti tergantung terus itu tujuan pembuatan puisi apa. Nah, kalau saya ya itu tadi to find the safest place.
Terima kasih sekali Bu Heni dan Romo Harjanto karena sudah membagikan hal yang luar biasa tentang puisi dan bagaimana kita bisa menggunakannya. It's been a very nice time talking to you. Kita juga terima kasih untuk Sobat Malming yang mendengarkan, dan saya yakin ini pas mendengarkan terus mulai terinspirasi, habis ini saya mau bikin puisi juga. Terima kasih Romo sekali lagi, Bu Heni, semoga Sama-sama. sehat. Dan Sama-sama. semoga ada kesempatan kita bisa ketemu secara langsung, tidak hanya melalui kotak-kotak kecil di layar. Iya. Terima Thank kasih you for banyak Bu having Heni, me. Romo. Terima Terima kasih, kasih. Pamit sama-sama. dulu. Sampai jumpa lagi Sobat Malming. Sampai jumpa. Stay healthy and happy. See you next week.